Di video sebelumnya, Toya telah menunjukkan bakat barunya kepada Haito yang dicurinya dari Vlad. Haito menyadari bahwa Toya berniat menyerang teman-temannya untuk mencuri bakat mereka. Namun Haito malah mendukung Toya dan berharap ketika mereka sama-sama kuat akan saling bertarung sebagai sebuah janji. Sementara itu, Kitazuka mendatangi seorang returner yang ditahannya untuk penyelidikan. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Ya, saat ini si returner masih bungkam tidak memberi informasi apapun kepada Kitazuka. Tapi meski begitu, Kitazuka yakin sebentar lagi dia akan membocorkan semuanya. Namun si returner itu malah menyepelekan unit pasukan khusus termasuk Kitazuka bahwa keberadaannya sepele. Si returner itu juga meramalkan dua hal. Yang pertama akan segera dibebaskan tanpa luka, dan yang kedua raja mereka akan membawa kebangkitan kembali bencana masa lalu dan 我が王により逃がさないでください。無傷。 ya, ramalannya yang pertamanya itu sangatlah tepat, di mana dia dibebaskan tanpa terluka sedikit pun. Lalu Kitazuka bertanya apakah sosok yang dia sebut raja itu membentuk aliansi returner. Kata dia ada beberapa orang bodoh yang membentuk aliansi tapi bukan dari pihaknya. 貸し付かせていただいておるのだ回り物の王に Keesokan harinya, Newton melaporkan saat menjalankan misi kemarin ada returner yang menyerangnya. Kemampuan mereka sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi yang pasti Newton melihat kabut hitam. Haito langsung teringat bahwa dia juga pernah melihat kabut hitam tersebut. Lalu Picasso memperlihatkan lukisannya dan Newton mengakui kabut hitam yang dilihatnya itu sangat mirip dengan lukisan Picasso. Dan tiba-tiba 釣れねえ言い方だな久しぶりだな ya, tak lama dari itu kabut hitam yang dibicarakan mereka kini muncul di layar monitor. Ternyata kabut hitam yang muncul di layar itu adalah Xiang Yu, seorang raja tiran. Dia memiliki salah satu bakat yang berfokus pada kekuatan tempur di antara para returner lain. Dia juga merupakan salah satu anggota pendiri hutan leluhur saat anggotanya masih 5 orang. Dulu mereka dipimpin oleh seseorang yang memiliki tujuan utama mengumpulkan para returner untuk melayani manusia. Lebih jelasnya, bakat itu harus digunakan untuk menolong manusia. Jadi dari situlah prinsip utama hutan leluhur berasal. Namun Xiang Yu menolak prinsip tersebut karena dia punya prinsip sendiri. Karena beda prinsip itulah dia membunuh orang itu dan berkhianat. Xiang Yu mempunyai misi melakukan genosida dan pembunuhan massal, memicu kelaparan dan perang. Intinya dia akan menciptakan kembali setiap bencana yang sudah menjadi sejarah. Xiang Yu membantu kekuatan dengan mengumpulkan para returner jahat yang disebut Sinner. Neumann mengungkapkan untuk hidup berdampingan dengan para returner yang memiliki bakat jahat itu sangatlah mustahil. Oleh karena itu, mereka harus dilenyapkan demi kepentingan umat manusia. Di sana Einstein terlihat paling marah karena menyangka dulu dia sudah berhasil membunuh Xiang Yu, tapi kenyataannya dia masih hidup sampai sekarang. Ya, di sana Einstein bertekad akan menghabisinya sendiri, tapi Newton mengingatkannya agar tidak ceroboh karena mereka belum tahu berapa banyak musuh yang akan mereka hadapi. Tapi si Einstein malah mengajarnya, untung juga kepalanya tidak dijadikan jus apel. Di sana Newton kembali menjelaskan bahwa dia bukan melarang Einstein, tapi mereka harus bergerak bersama tim. でもここにはみんなで戦おうねえノイマン Neumann pun setuju kepada Newton karena selama mereka bertarung sebagai tim maka mereka akan menang. Selain itu, momen ini juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk melenyapkan para Sinner sekaligus. Intinya, Neumann menyatakan perang untuk membantai Xiang Yu dan anak buahnya. Setelah itu, Neumann membisikkan sesuatu kepada Punasaka, entah apa yang diperintahnya, yang pasti Neumann mengandalkannya.
まさか。 Keesokan harinya, Neumann langsung mengerahkan pasukan untuk menyerbu tempat persembunyian Xiang Yu dan para sinernya. Di sana tampaklah para returner dari tokoh-tokoh ternama yang masuk dalam sejarah dunia. Di sana ada Kaisar Brutus yang tampak porenges dan Jubei si pendekar pedang. どうだよ。愛も変わらずいい女よ。男と参上とは。 Dan masih banyak lagi anggota hutan leluhur dari seluruh dunia berkumpul di sana. Ada Charles Darwin, si kembar White bersaudara, dan tokoh-tokoh lainnya. Jelas dengan berkumpulnya mereka membuat Toya sangat senang. Toya tidak peduli siapa yang menang dan yang kalah, karena tujuannya adalah mencuri sebanyak mungkin bakat di tengah kekacauan. この3つのルートから攻めてもらう。ただし、さて僕は。 Nah, setelah Neumann mengatur strategi, Toya akan berangkat bersama Punasaka dan yang lainnya untuk merebut benteng bumi dan maju ke istana utama. Toya tidak mengerti kenapa Punasaka masuk ke dalam timnya. Punasaka hanya menjawab bahwa Toya telah menarik perhatiannya. 興味があるからであります。東也君を指名します。まずい。 Sementara itu, Haito ditugaskan bersama Jubei dalam misi saat ini. Sebelum pergi, Haito mengingatkan Toya tentang tekad mereka saat itu. Tampaklah si kembar sudah bergerak ke atas menyalakan satelit untuk memberi informasi kepada Neumann. Bersamaan dengan itu, Punasaka dan Toya sudah terlihat mulai bergerak. Dalam situasi genting seperti ini, Punasaka sempat-sempatnya menanyakan hubungan Toya dengan Haito. Toya tidak menyangka Punasaka, orang yang dia kira sangat tertutup, menanyakan hal pribadi seperti itu. Toya pun menjawab hanya teman saja, lalu balik bertanya tentang hubungan Punasaka dengan Nightingale. Tapi Toya menarik kembali pertanyaannya karena bertanya hal pribadi akan menimbulkan keakraban. Toya tidak ingin itu terjadi karena sebuah ikatan silaturahmi akan menghalangi rencananya. Lalu tiba-tiba, ya, hampir saja Toya terbunuh oleh serangan Desalpo, tapi untungnya Punasaka gerecap menyelamatkannya. Selain Desalpo, di sana juga ada sinar-sinar lainnya yang sudah bergerak, yaitu si liar Hikok, Okada si pembunuh manusia, dan Chikatilo si pembantai merah. Bahkan ada yang lainnya, intinya mereka adalah para sinar terkenal. Tampaklah si kucing sudah dikepung oleh pasukan si liar, sampai gugulutukan menghindari tembakannya. Namun karena peluru yang menyasarnya sangat banyak, akhirnya si kucing tertembak di bagian lengan dan ya, si kucing yang sudah ditembak polonya hidup kembali. Seperti cerita jadul kalau kucing itu punya 9 nyawa. Sontak si liar pun langsung ngamuk memberenel si kucing dengan peluru. Namun tak satu pun pelurunya yang bisa menembus si kucing sehingga 選択できるからだ。 Sementara itu, Charles Darwin menggunakan bakat evolusinya menjadi gabungan beberapa spesies. Entah itu spesies kadal, golejar, cicak, dan lain-lain. Intinya semua itu untuk menghabisi Chikatilo. Di tempat lain, Piscer menghabisi satu sinner dengan sangat mudah. Piscer tidak menyangka ternyata para sinner tidak sehebat yang digembor-gemborkan. Bersamaan dengan itu, Haito tidak diberi jatah karena semua lawannya dihabisi oleh si Jubei. なに？カエサルみたく逃げ回ってりゃいいのに。まあまあ。もう次行こう次。 Kembali pada Toya dan Punasaka. Tampaknya mereka kewalahan menghadapi amukan Desalpo. Itu karena Toya belum menggunakan bakatnya lantaran Punasaka terus melarangnya. Punasaka hanya menyuruh Toya terus berlari dan mengelur waktu karena mereka akan terkepung jika terus berada di sana. Namun tiba-tiba, ya, Punasaka yang hampir tercengkram diselamatkan oleh Toya. Dan saat Toya akan mengeluarkan bakatnya, tiba-tiba musuhnya itu tumbang sendiri. Punasaka tidak mengerti siapa yang sudah menjatuhkan Desalpo, tapi Punasaka menyebut bahwa yang membunuh Desalpo itu adalah Fabre. ファーブルなんてどこにも。
どういうことですか？ Ya, Toya kebingungan tidak melihat ada orang di sana yang bernama Pabre. Lalu Punasaka menjelaskan bahwa kemampuan Pabre adalah siluman. Jadi dia bisa menghilang sepenuhnya tanpa terlihat oleh mata, tanpa terdengar oleh telinga, bahkan tidak tercium oleh hidung. Ketika menggunakan bakatnya itu, Pabre menggunakan jarum suntik yang berisi cairan sianida untuk menghabisi musuhnya secara diam-diam. Dan karena Punasaka adalah pemilik bakat abadi, jadi dia yang menjadi pengalih perhatian dan Pabre sebagai asasin layaknya Natalia. Jelaslah bakat mereka itu membuat Toya semakin tergiur. Bahkan bakat siluman Pabre lah yang paling dibutuhkannya. Karena jika bisa merebut bakat itu, Toya bisa menggunakan tangan kanannya untuk mencuri kemampuan apapun yang diinginkannya. Tapi Toya tidak tahu bagaimana cara bisa melacak keberadaan Pabre. Dan sungguh tidak disangka, ternyata Punasaka sudah ditugaskan oleh Neumann untuk mengawasi Toya. Karena Neumann curiga bahwa Toya adalah mata-mata dari pihak musuh. Yang membuat Neumann curiga, Toya sering mematikan HP-nya dan terlihat tertarik kepada bakat orang lain. Tapi Punasaka tidak yakin Toya seperti itu karena tadi dia sempat menyelamatkannya. Namun Neumann meyakinkannya bisa saja Toya melakukan itu hanya akting belaka untuk mengambil hati agar tidak dicurigai. ですが、本当なんでありますか？まだ断言はできない。何にせよ警戒を怠るな。 Di sisi lain, keberadaan si kembar telah diketahui oleh musuh dan sempat beberapa kali ditembak. Tapi untungnya Haiha, si kematian putih, melindungi mereka sehingga tembakan musuh terus meleset. 落ちていただく。外れた。 Ya, si musuh yang memiliki bakat tembak jitu sesuai waktu begitu syok dengan kehadiran si kematian putih. Lantas Haiha menggunakan bakatnya di mana si musuh langsung terkena genjutsu, berada di dimensi lain seperti hamparan salju. Namun si musuh yang sama-sama seorang penembak jitu meladeni duel by one dari Haiha dan いいでしょう。勝負。決着した。それだけ。 Ya, si musuh meminta maaf kepada rajanya karena telah gagal membalaskan dendam rekan-rekannya yang gugur. Tapi sang raja tidak mempermasalahkannya. Yang penting para sinernya sudah merasakan momen terbaik dalam hidupnya. 感謝します。王よ。 Tampaklah si kembar sudah merasa senang karena sudah tidak ada musuh yang tersisa. Itu artinya mereka tinggal pulang, mandi air hangat lalu rebahan. Namun apa yang terjadi? かかってきちゃってさ。どういうことだ。 Ya, ternyata sang raja masih punya 5 jenderal harimau sebagai senjata pamungkasnya yang masih dia sembunyikan. Sementara itu Punasaka mengalami kendala karena koneksinya dengan Neumann terputus. Punasaka yakin pasti terjadi sesuatu di markas utama. Oleh karena itu Punasaka harus mengambil keputusan sendiri tanpa perintah dari Neumann. Dan tiba-tiba ya, saat musuh menyerang, Toya menggunakan bakatnya untuk menolong Punasaka yang lengah. Namun bakat yang dipakai Toya itu diketahui oleh Punasaka adalah milik salah satu sinner alias musuh, sehingga Toya semakin dicurigai. 敵の才能を持っているんです。答えるであります。 Ya, sungguh anehnya setelah Toya menjelaskan bahwa dia bukan mata-mata, Punasaka langsung percaya begitu saja. Ternyata alasannya karena kejujuran Toya. Punasaka juga mengaku tidak seperti Neumann alias bukan tipe orang yang analistis. Dan Punasaka tidak ingin meragukan seseorang yang sudah berusaha menyelamatkannya sampai 2 kali. Punasaka hanya meminta Toya untuk menceritakan kisahnya. Dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan oleh Toya, dia ingin mencuri banyak bakat agar bisa melampaui kakaknya. Kata Punasaka, jika Neumann tahu mungkin dia akan pingsan. Tapi meski begitu, Punasaka memutuskan untuk mendukung Toya. Toya boleh mencoba merebut bakat Punasaka dengan paksa, tapi Toya juga pasti akan kesulitan karena Punasaka si abadi bukan lawan yang mudah dikalahkan. さあ、先を急ぐであります。人間なのですな。
自分のことをよく知らないのでありますな。人間とは矛盾性を持つ生き物。 Lalu Toya menanyakan alasan kenapa Punasaka mencari bakat hingga mendapatkan bakat reinkarnasi. Tapi Punasaka tidak menjawabnya karena sudah melupakan semua hal saat masih menjadi manusia. Di sisi lain, tampaklah Haiha dan yang lainnya berusaha mati-matian melindungi Neumann yang terus-terusan diserang dari jarak jauh. Jika Neumann sampai tertembak, hal itu akan menjadi akhir dari hutan leluhur. Sementara itu Punasaka dan Toya sudah hampir sampai di kastil utama musuh. Namun トヤ君、船坂さん。待ちくたびれたつさ。殺し果て合うぞ。手出し無用であります。不死鳥ルーデル。 kembali pada Haiha yang berhasil menjebak musuh ke dalam jurus genjutsu hamparan salju dalam kesadarannya. Namun musuhnya itu bukanlah kaleng-kaleng, dia adalah Hancock, seorang pahlawan legendaris perang Vietnam. Hancock sang sniper pernah merayap 4 hari 3 malam demi menghabisi jenderal Vietnam. Tapi yang jadi pertanyaan Haiha, kenapa pahlawan legendaris seperti Hancock itu berada di pihak musuh? わからないか。待て。戦えばわかる。 Sementara itu, Sinner yang menghadang Toya dan Punasaka adalah Rudel, si pilot terkenal. Dan entah kenapa dia juga bisa berada di pasukan Sinner. Bukan cuma itu, kenapa Rudel juga bisa mengenali Toya padahal belum sempat kenalan. Jangan-jangan Rudel pernah stalking Facebooknya si Toya. Ya, tampaklah Rudel dan Punasaka langsung jual beli serangan. Namun sedikit pun Rudel tidak terluka setelah terkena tembakan Punasaka. Sepertinya Rudel itu mempunyai bakat abadi seperti Punasaka. Bedanya si Rudel itu kebal, sedangkan Punasaka bisa hidup lagi meski terkena luka yang fatal. Dan jika begitu, kemungkinan baku tembak di antara mereka itu tidak akan ada habisnya. Tapi masalahnya ada di perbedaan daya tembak. Punasaka hanya menggunakan senjata api dan granat, sedangkan Rudel punya senapan mesin kuat dan bom rudal yang daya ledaknya sangat mengerikan. Di tempat lain, Fabre tampak sangat percaya diri. Keberadaannya tidak diketahui oleh musuh dan berniat untuk menghabisi mereka yang lagi nongki. Akan tetapi sungguh tidak disangka mereka bisa tahu keberadaan Fabre dengan jelas. Ternyata mereka berdua adalah Sinner kelas atas. Siapa lagi kalau bukan Hitler, dan yang hidung jangkung badak adalah Pot. Hitler menjelaskan bahwa mereka bisa tahu bakat Fabre, bahkan kemampuan stealth milik Fabre tidak bekerja kepada mereka. Bukan hanya bakat Fabre yang bisa diketahui oleh mereka, tapi Charles Darwin, si kucing, dan yang lainnya semua bisa diketahui oleh Hitler. Hitler mengaku bisa mengetahui keberadaan Fabre lewat penciumannya. Caranya dengan bakat buah kebusukan milik Pot. Pot membusukkan hutan hingga bau busuk memenuhi udara. Di antara semua itu, ketiadaan bau busuk dari Fabre menjadi terasa jelas. Ya, di sana Fabre tidak menyangka musuh yang dikejar sebelumnya ternyata hanyalah jebakan. Seolah Fabre mengantarkan nyawanya sendiri kepada Hitler sehingga terjebak dalam sangkar kematian dan 気づくのが遅いよファーブル。さあ移動しよう。 Sementara itu Punasaka berhasil menghindari pertarungan yang tidak seimbang. Meskipun Punasaka abadi, tapi jika terus mendapatkan serangan edan, dia itu akan mencapai batasnya. Karena pertarungan panjang akan menguras banyak stamina fisik dan mentalnya. Jadi Punasaka akan lebih dulu mencapai batasnya dibandingkan dengan Rudel. Intinya Punasaka yakin dirinya akan kalah dari Rudel dalam pertarungan adu ketahanan. すなわち不死にも限界がルーデルに負けるということです。先に訪れます。 Di sisi lain, Hancock tampak tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalas serangan Haiha. Yang dilakukan Hancock hanyalah sembunyi sambil berpikir untuk melakukan serangan balik. Hancock tahu jangkauan tembak Haiha di dimensi miliknya itu sekitar 1 km. Sedangkan jangkauan Hancock sendiri hanya 600 meter. Jadi dia tidak punya peluang jika harus baku tembak secara langsung. Dan hamparan salju memberi keuntungan pada Haiha yang membuatnya semakin merasa di atas angin.
Newton. Hai-Hai juga senang bisa mendapatkan musuh kuat dan sesama sniper yang menyandang nama putih. Hai-Hai sudah tidak sabar ingin melihat bagaimana Hancock keluar dari situasi yang sangat tidak menguntungkannya dan... Ya, sungguh tidak disangka Hancock menyerah begitu saja kepada Hai-Hai. Situasi tersebut benar-benar membuat Hai-Hai geram. Musuh yang dianggapnya kuat ternyata malah menyerah begitu saja. Akan tetapi tiba-tiba... Ya, Hancock menarik Hai-Hai ke dimensi miliknya. Hancock menunjukkan bahwa bakat miliknya itu sama dengan bakat Hai-Hai. Bakat Hancock itu disebut neraka hijau, berupa dimensi sebuah hutan Vietnam. Tapi hamparan salju milik Hai-Hai masih tersisa di sana. Itu artinya bakat mereka saling bertumbang tindih. Di sisi lain, tampaklah Newton dan Einstein merasa diri mereka aman karena belum bertemu satupun Sinner. Selain itu, tugas mereka juga hanya memberi dukungan dari belakang. Jadi sebelum mereka bertemu Sinner, Newton yakin Darwin dan yang lainnya mungkin sudah mengalahkan semua musuh. Ya, Einstein terkejut melihat musang yang tiba-tiba keluar dari semak-semak. Ternyata Einstein itu mudah terkejut di tempat di mana dia tidak bisa menggunakan teleportasinya. Dan reaksi pertamanya saat kaget itu adalah menghajar si hulu apel. Di tengah ocehan mereka itu tiba-tiba Darwin muncul dari semak-semak yang membuat Einstein kaget. Namun Darwin? ya, si Hitler sudah membunuhnya dan sekarang giliran si kucing yang akan menjadi korban selanjutnya. Si kucing bersembunyi di balik pohon jambu karena tidak memiliki peluang untuk menang. Jangankan peluang menang, peluang kabur pun dia tidak memilikinya. Dan kemudian tak lama Fischer muncul yang langsung tercengang karena Hitler mengetahui bakat miliknya, yaitu sang Grandmaster Catur. Hitler juga bisa membaca strategi catur milik Fischer yang membuat Potts sang eksekutor dengan mudah membantai semua bidak catur Fischer. Menurut Hitler, dalam duel permainan catur, musuh memiliki kekuatan seimbang yang akan dimenangkan oleh ahli strategi. Tapi dalam permainan duel nyata, yang memiliki kekuatan lebih kuat akan menang. Tampaklah kepanikan di wajah Einstein ketika melihat Potts membunuh para returner kelas atas dengan mudah. Einstein juga tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan mereka secara gegabah. Tapi demi apapun, Einstein harus menghentikan mereka jika tidak ingin semuanya berakhir. Berbeda dengan Einstein, si Newton tampak sangat tenang dan keluar dari persembunyiannya. Meski Newton juga melihat para returner hebat dibantai dengan mudah. Bahkan Newton berani menantang para Sinner edan itu untuk bertarung dengannya. Ya, tampaklah Potts terus mengamuk menyerang Newton tanpa ampun. Sementara itu, Hitler yang mempunyai bakat maha tahu mengejek Einstein karena tahu persembunyiannya Einstein. Hitler juga membongkar cara kerja bakat translokasi spasial milik Einstein, di mana Einstein bisa menukar dua ruang dalam hitungan milidetik yang memungkinkannya bergerak seolah-olah berteleportasi. Bahkan saking keponya, Hitler bisa tahu kelemahan besar Einstein, yaitu tidak bisa berteleportasi ke lokasi yang tidak dikenalnya. Ya, di sana Einstein benar-benar terguncang jiwanya setelah bakat dan strateginya dibongkar. Tapi untungnya Newton menemukan sesuatu yang ada di tubuh musang yang dari tadi mengikutinya. Ya, sekarang giliran Newton yang membongkar bakat milik Hitler berkat si musang. Tampaklah Newton melepaskan lambang pupil mata di tubuh si musang dan menemukan segel Hitler di belakangnya. Saat Newton menyentuhnya, dia bisa melihat melalui mata orang lain. Jadi bakat Hitler itu memungkinkan makhluk hidup yang menyentuh segelnya bisa berbagi indera mereka.
Dan benar saja, sebelumnya Hitler sudah memasang segelnya itu di pohon, hewan, serangga, dan pasukannya. Jadi itulah yang menjadi penyebab kenapa Pot bisa menyerang mereka dengan akurat, dan kenapa bisa Hitler mengetahui semua kemampuan para returner, karena dia sudah melihat lewat pertarungan. Lalu kenapa Hitler bisa tahu bakat Einstein padahal dia belum bertarung dengan siapapun di sana? Ya, ternyata Einstein mengenal Xiang Yu secara pribadi. Jadi bisa saja si Xiang Yu yang langsung membocorkan bakat Einstein kepada mereka. 私の選択肢は変わらない。 Namun di sana Einstein tidak bergeming meski bakatnya sudah dibongkar habis-habisan. Di sana Newton merasa mustahil untuk membunuh semua hewan dan serangga di hutan itu untuk melenyapkan segel milik Hitler. Dan Newton juga tidak bisa menghentikan pembusukan Pot sehingga ya, tapi Newton juga tidak takut akan ancaman Hitler karena selama di sana dia belum menggunakan bakatnya. Jadi bakatnya itu belum diketahui oleh Hitler dan tidak akan bisa diantisipasi oleh mereka. Bisa dikatakan bakat Newton adalah kartu as satu-satunya untuk meraih kemenangan. Sementara itu, Punasaka kembali melanjutkan pertarungan dengan Rudel. Untuk mengimbangi serangan Rudel, Punasaka terus membalikan serangan-serangan Rudel ke Rudel sendiri. Dengan begitu, Rudel akan mendapatkan damage yang sama dengan Punasaka. 様子がおかしい。理解して銃やコップ脳神をく何が Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana nih? Masih mau lanjut nggak nih? Lanjut lah bang. Ya pokoknya mah ya pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah ya, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.